warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan Tanah Sebingkah Payung Sekaki Ayah Siti Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah, Pucuk Jambi yang mempunyai 9 bidang hukum adat, Pucuk Jambi yang mempunyai 9 rahasia yang dilindungkan oleh Allah. Pada kesempatan ini, saya Mukhtar Agus Solid SH, Adipati Cendikio Anggogan Torajo, Wakil Ketua Lembaga Adat Provinsi Jambi sejak tahun 2006 sampai 2021 ini. Saya adalah mantan hakim, bertugas menjadi hakim pengadilan negeri selama lebih dari 30 tahun. Akhirnya menjadi ketua pengadilan negeri kelas 1B di 2 tempat dan pensiun dengan golongan 4E. Pada kesempatan ini bukan saya mengatakan saya pintar, tetapi saya ingin menghimbau, mengingatkan, memberitahukan kepada kita seluruh orang Jambi, apakah itu pejabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota se-Provinsi Jambi, dan kepada orang-orang adat yang duduk di LAM provinsi, LAM kabupaten, LAM kota, LAM kecamatan, dan LAM desa, dan kepada para pencinta hukum adat yang berserak di Provinsi Jambi ini. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda sebagai orang tua yang telah berumur 73 tahun hari ini? Pertama, ketahuilah bahwa hukum adat adalah hukum positif. Yang kedua, ketahuilah bahwa wawasan kebangsaan telah diatur dalam hukum adat Jambi sejak tahun 1502 Masehi yang disebut dengan azas domisili. Sekarang yang pertama, hukum adat adalah hukum positif. Hukum adat itu tidak tertulis. Di dunia perguruan tinggi disebut dengan adat re jus non scriptum. Dia adalah hukum positif yang dalam bahasa asing disebut dengan ius constitutum. Seperti hukum formal dia berlaku dalam negara ini. Hukum formal ialah undang-undang yang dibuat oleh negara. Nah, jadi hukum positif itu adalah hukum yang hidup, yang living law, atau hukum yang berlaku di waktu tertentu di tengah masyarakat. Kalau aturan hukum tertulis disebut dengan hukum formal atau undang-undang. Kadang-kadang ada dalam PP, dalam Perpu, dalam Perda. Semuanya dibuat negara sepanjang masih berlaku. Sedangkan hukum adat
ditetapkan oleh raja-raja di masa lalu. Aturan hukumnya tidak tertulis. Kadang-kadang ada sebagian terdapat dalam tulisan para ahli. Kadang-kadang hanya diturunkan turun-temurun. Hukum adat Melayu Jambi adalah hukum positif. Kalau tidak mengerti hukum adat hukum positif, berhentilah jadi orang Jambi. Hukum positif itu hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Kalau Anda tidak mengatakan bukan hukum adat itu bukan hukum positif, maka keluarga Anda harus tangkap dipenjarakan. Karena Anda sudah menyunat anak Anda, melanggar pasal 351 KUHP. Ingat, pembagian warisan tanah di kampung-kampung, di desa-desa, kalau hukum adat tidak hukum positif, artinya pembagian itu tidak berlaku. Nah, jadi kesimpulannya adalah hukum adat itu adalah hukum positif. Kalau bukan hukum positif, pembagian harta warisan di kampung, jual beli tidak tertulis, tidak sah. Orang adat yang memandu ulur antar adat, melamar dan ulur antar adat perkawinan dapat dipidana 9 tahun. Karena ikut membantu pemberasan, diancam dengan pasal 53 yaitu pasal 368 KUHP. Orang menyunat anak dapat dipidana 9 tahun penjara karena melakukan penganiayaan, melanggar pasal 351 KUHP. Masihkah berkata hukum adat bukan hukum positif? Silakan, Anda akan masuk penjara. Hukum adat Melayu Jambi ditetapkan oleh Raja Orang Kaya Hitam atau Said Ahmad Kamil, Raja Kerajaan Islam Melayu Jambi tahun 1500 sampai 1515 Masehi di RBA Bukit Seguntang. Pada tanggal 2 Juli rapat adatnya sampai 16 Juli 1502 Masehi atau hari Arba'ah 17 Zulhijjah 907 sampai dengan Arba'ah tanggal 1 Muharram 908 Masehi. Dan RBA Bukit Sinyalot Kerinci yang berlangsung hari Rabu tanggal 20 Agustus sampai 3 September 1530 atau Arba'ah 16 Zulhijjah 936 sampai Arba'ah tanggal 1 Muharram 937 Hijriah. Maka Profesor Dr. Mester Raden Supomo, seorang ahli hukum adat, ditugaskan oleh BPUPKI yang disebut dengan Doktrin Zumbi Cusakai. Ketika awal kemerdekaan, dia ditugaskan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 45. Sangat banyak beliau cantumkan pasal-pasal pengakuan negara terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat. Pen dalam RUU Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa hukum adat adalah hukum positif berlaku di tengah masyarakat, tetapi waktu disetujui menjadi Undang-Undang Dasar 45 pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 45 atau Sabtu tanggal 10 Ramadan 1364, tidak semua pasal yang diusulkan beliau ditampung oleh Undang-Undang Dasar 45.
hanya sebagian saja masuk dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, tetapi substansinya ada dalam pasal tentang pengakuan hak-hak adat sebagai berikut. 1. Dalam pembukaan Undang-Undang 45, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah janji melindungi masyarakat hukum adat Melayu Jambi dari kepunahan dan kerusakan. Tetapi perlindungan bentuk apa yang akan diberikan negara, ini belum konkret kita terima hari ini. Yang kedua, dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup. Ada Undang-Undang Nomor 6 tentang desa mengatur peradilan perdamaian perkara adat dalam desa adat melalui pasal 103 huruf E Undang huruf C dan Undang-Undang Nomor 6 dalam pasal 18 Undang-Undang 45 dalam Akta 2 Romawi berbunyi, dalam teritorial negara Republik Indonesia terdapat 250 Zelbesturendelandschappen dan Polgemenschappen, yaitu desa di Jawa, Bali, nagari di Minangkabau, dusun marga di Palembang dan Jambi. Daerah itu punya susunan asli, bersifat istimewa, dihormati negara, tetapi sirna oleh Undang-Undang Nomor 5 1979 tentang desa dan kelurahan. Ketiga, dalam Undang-Undang 1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 DRT 51 Pasal 5 ayat 3 huruf B disebutkan, bila kejahatan diatur hukum adat, diatur juga oleh KUHP, maka yang dipakai adalah aturan KUHP. Bukan dikatakan tidak berlaku, tetapi di deskripsi. 2. Bila kejahatan diatur oleh hukum adat dan tidak ada aturannya dalam KUHP, maka yang dipakai adalah hukum adat. Ini artinya negara mengakui hukum adat, artinya masyarakat mengakui hukum adat. Itulah yang disebut dengan hukum adat adalah hukum positif. Kalau belum mengerti juga, belajar, buat surat kepada Mahkamah Agung, minta fatwa Mahkamah Agung, apakah hukum adat itu adalah hukum positif atau tidak. Tetapi undang-undang ini menyebutkan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bila tidak ada bandingannya dalam KUHP, maka dipakai hukum adat. Mana contohnya? Misalnya terjadi peluk cium muda-mudi di tengah masyarakat ramai, terjadi perzinahan, terjadi cinta kirat, terjadi tempat yang di tempat remang-remang dan sepi. Nah, yang seperti itu tidak ada contohnya di dalam KUHP, maka dihukum melalui pasal ini selama 3 bulan kurungan atau 3 bulan penjara. B. Bila hukuman 3 bulan
dirasa kurang adil oleh pertimbangan hakim yang mengadilinya di pengadilan negeri, maka hakim pengadilan negeri boleh menjatuhkan putusan hukum setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Ingat, inilah pengakuan negara yang mengatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum positif. Tapi sayangnya masyarakat adat Jambi, lembaga adat tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa tidak mengerti pasal ini, tidak mengerti undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 1 DRT 51, lalu mengatakan hukum adat bukan hukum positif. Ini sangat membahayakan masyarakat. Yang kedua, dalam Undang-Undang UPA, Undang-Undang tentang Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, disebutkan dalam pasal 2 ayat 1, bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara, sama dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45 dan pasal 2 ayat 4 bahwa hak menguasai negara dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dan masyarakat hukum adat. Kemudian pasal 3, pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih ada. Pasal 5, hukum agraria berlaku atas bumi, air, ruang angkasa adalah hukum adat. Tidak sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan RI. Kemudian tentang air itu di dalam adat disebut gunung ditepung air, ditepung angin, lurah diturut air. Ini diatur dalam pasal 47 agraria. Artinya orang yang punya tanah di hilir, orang mudik tidak boleh menghalangi air tidak masuk tempatnya. Artinya sebidang tanah ada air di tempat orang lain tidak boleh menghalangi air untuk dimasukkan ke tempat dia dengan melalui tanah dia. Ini maksudnya. Jadi hukum adat tentang bumi, tentang gunung ditepung angin, lurah diturun air, telah ditampung dalam agraria, dapat diancam 3 bulan penjara kalau kita melarangnya. Begitu. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 41/99 disebutkan negara mengakui hukum adat, terlihat dalam pasal 67-68. Disebutkan masyarakat hukum adat berhak melaksanakan pungutan hasil hutan, berhak dapat kompensasi karena hilangnya akses hutan itu bila dikuasai oleh suatu perusahaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM, dalam pasal 6 disebutkan Undang-Undang Nomor 9 ayat 1, dalam penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan, dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Di ayat 2 disebutkan identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi. Ayat 3, penegakan HAM, identitas budaya masyarakat hukum adat, hak adat masih dipegang teguh. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam pasal 51 ayat 1 huruf B
membuka kesempatan bagi masyarakat hukum adat Melayu Jambi menggugat pemerintah RI melalui MK, di mana ayat 1 undang-undang tersebut berbunyi, permohonan pihak yang menganggap hak kewenangan konstitusional telah dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang dengan syarat sebagai berikut. A. Boleh perorangan warga negara Indonesia. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masa hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Indonesia. Penjelasan pasal 25 ayat 1 tersebut yang dimaksudkan hak konstitusional adalah hak-hak yang mengatur hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pasal ini dapat dipakai masyarakat hukum adat Jambi untuk menggugat pemerintah ke MK. Tetapi kita orang Jambi ini belum pernah mencobanya karena takut. Orang Jambi ini penakut, belum pergi sudah balik, belum dilihat sudah tahu. Rupanya ini permasalahan orang Jambi. Banyak hak-hak adat, tanah-tanah adat diklaim oleh pemerintah, dijadikan hak negara. Tetapi rakyat tidak pernah menggunakan pasal ini untuk menggugat ke MK. Kemudian nomor 6, Undang-Undang 32 2004 Pasal 22 huruf M, otonomi daerah wajib melestarikan nilai-nilai budaya adat. Pasal 23 ayat 1, hak kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk RKPD, dijabarkan dalam bentuk pendapatan belanja daerah. Pasal 26 ayat 1 huruf B, wakil kepala daerah punya tugas membantu kepala daerah dalam mengembangkan pelestarian sosial budaya. Nah, ini disebut khusus. Ketujuh, Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa. Undang-Undang tentang desa memberikan peluang masyarakat hukum adat memperlakukan adat atau hukum adat dan adat istiadat yang dulu pernah berlaku sesuai dengan adat lamu pusaka usam di desa masing-masing. Misalnya pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 6 ayat 2 menyebut desa adat atau nama lain yang berlaku di daerah tersebut. Artinya kita boleh tidak menyebut desa, kita boleh menyebut kampung, kita boleh menyebut desa. Kepala desa disebut dengan Rio misalnya, disebut dengan Depati Anu, Mati Anu, Mangku Anu, begitu. Tidak perlu kita sebut pada desa. Ini baru Morobungu, Kabupaten Bungo yang telah mencontoh ini. Semua kepada desa mereka sebut dengan Rio. B. Kewenangan adat. Pemerintahan secara adat, peraturan adat diakui negara melalui pasal 103 sampai 111. Suatu kemajuan berlakunya hukum adat dalam menyelesaikan perkara perdata atau pidana adat. Akan tetapi orang adat Jambi tidak memahami ini. Apa syarat menjadi hakim adat? Kecil padamu kedang bergelar, seolah-olah tinggal di bibir tipis saja. Ini kelirunya orang adat Jambi. Yang ke-8, dalam PP 72 2005 pasal 4 pembentukan, penghapusan, penggabungan desa diatur dengan perda. Wajib diakui, dihormati hak-hak usul adat, istiadat, sosial budaya.
pasal 15 huruf C, K, M, dan N. Kepala desa wajib pelihara keamanan, ketertiban, damaikan selisih masyarakat di desa. Ini artinya harus kepala desa membuat badan peradilan adat menggunakan Undang 20 sebagai hukum materialnya. Secara adat, kalau ada orang perzinahan diadili secara adat, ada pencurian, diadili secara adat, ada perkelahian diadili secara adat, ada pembunuhan diadili secara adat. Karena peradilan adat adalah mengadili akibat yang terjadi atau akibat dari suatu kejahatan, bukan mengadili perbuatan kejahatan itu. Misalnya, kalau ada orang membunuh dengan menembakkan pistol, mati orang. Menembak dengan pistol itu bukan urusan adat, itu urusan negara. Silahkan negara mengusut. Yang urusan kepala desa atau pemangku adat adalah akibat tertembaknya orang ini. Ada orang mati, ada orang yang sedih, ada orang yang menangis, ada orang yang dendam, ada orang yang marah. Kalau dibiarkan terjadi perang kampung, inilah yang diadili oleh adat. Inilah yang diselesaikan oleh pemangku adat, oleh kepala desa. Dibasuh kampung, dicuci dusun, dan dimaafkan semua orang yang pernah berselisih, yang pernah marah tersebut. Kemudian pasal 37 ayat 2 huruf G, BPD berkewajiban menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat. Pasal 1 ayat 1A, 5B, 5, 6, dan 7. Pasal 3 huruf A, Yuto pasal 4 huruf C dan D, PP 7275. Pasal 7 ayat 2, Permendagri nomor 52 2007 mengatur sebagai berikut. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat, berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial budaya, konsepsi identitas tentang baik buruk mengenai hakikat hidup manusia dalam hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia dengan alam, manusia dengan alam, dimensi ruang dan waktu. Pranata adat adalah aturan hukum adat. Kalau di Jambi ialah 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Itulah hukum adat di Jambi yang sudah saya tulis. Saya adakan penelitian selama 40 tahun. Lalu saya tulis dalam sebuah buku dengan judul Bukit Gading Dama Ipu, Hukum Adat Kali Jambi. Kalau ada orang Jambi ini yang mau belajar hukum adat, bacalah buku tersebut. Kalau Anda menyangkal buku itu, saya mengajak Anda berdebat secara ilmiah, berdebat secara akal yang sehat, agar ada kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat jangan lagi kita wariskan kepada anak cucu. Itu tujuan saya. Bukan saya mengajak berdebat karena saya mengaku pintar, tetapi saya berdebat untuk memperbaiki hukum adat agar masyarakat Jambi ke depan tidak salah lagi seperti sekarang, tidak mengerti hukum adat. Kesembilan, Peraturan Mendagri nomor 2 tahun 2007. Dalam pasal 1 angka 5 disebut adat istiadat serangkaian tingkah laku dan tradisi berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya. Pada pasal 1A 6
nilai sosial budaya, konsepsi ideal, baik buruk, mengenai hakikat hidup manusia dengan pencipta, sesama manusia, manusia dengan alam, dimensi ruang dan waktu, hasil karya mereka. Nah, demikian pula yang disebut dengan dalam Peraturan Mendagri nomor 39 tahun 27. Hampir sama dikatakan seperti itu, bahwa lembaga adat yang telah terdaftar, yang telah ditentukan anggaran dasar dan anggaran batangnya itu merupakan mitra kerja dari pemerintah daerah. Nah, demikian pula yang disebut dalam lampiran 4 Impres nomor 20 21 22 dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah hukum adat itu adalah hukum positif. Setelah menonton video saya ini, saya minta kepada para hadirin, jangan lagi ada yang mengatakan bahwa hukum adat itu bukan hukum positif. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua perlu saya sampaikan adalah tentang azas domisili. Kalau negara kita ini, pemerintah selalu mengajak kita untuk menjaga persatuan agar kita ini terjadi satu bangsa, satu bahasa, satu nusa. Jangan berpecah belah. Di Jambi, di dalam hukum adat negeri Jambi, 5 ganjil 4 genap 9 sempurna. Hal ini sudah diatur sebenarnya. Itulah yang disebut dengan azas domisili. Apa yang disebut dengan azas domisili? Nah, kalau ada orang di Jambi ini telah lama di Jambi, menjadi penduduk Jambi, makan di Jambi, tidur di Jambi bertahun-tahun, tapi masih mengaku orang Bugis, masih mengaku orang Banjar, masih mengaku orang Batak, masih mengaku orang Jawa, masih mengaku orang Sunda, orang Minang, dan sebagainya. Itu adalah kekeliruan. Ini yang perlu saya ingatkan. Kenapa azas domisili ini mengandung 2 pengertian. Pertama, yang disebut dengan orang asli. Yang kedua adalah orang asli. Pertama adalah orang asli Jambi. Yang kedua adalah orang Jambi. Yang disebut dengan orang asli Jambi ialah orang yang sudah turun-temurun dari ibu dari bapaknya lahir di Jambi, lalu tunduk kepada adat di syarat di kitabullah, dikurungkan petang, dilepaskan pagi. Itulah orang asli Jambi. Yang kedua orang Jambi. Orang Jambi ialah orang yang tinggal di Jambi, dikurungkan petang, dilepaskan pagi oleh pemangku adat. Nah, jadi kalau ada orang dari yang nenek moyangnya dari daerah lain, telah bertahun-tahun di Jambi, makan di Jambi, minum di Jambi, tidur di Jambi, membuat rumah di Jambi, beranak di Jambi, tetapi sampai hari ini masih mengaku berasal dari daerah nenek moyangnya. Saya mohon kepada bapak ibu yang masih berpendapat seperti ini, tinggalkan Jambi ini, pergilah kembali kepada daerah nenek moyang Anda. Kami Jambi tidak butuh orang seperti itu. Kami Jambi butuh orang Jambi. Siapa orang Jambi? Ialah orang yang mau mengaku Jambi, berjuang untuk kita-kita yang ada di Jambi ini. Jadi himbauan saya ini tertuju kepada 2 masalah, kepada 2 kelompok. Pertama, kelompok pemerintah. Kalau ada suku-suku etnis tertentu di Jambi ini yang mau memberikan gelar kepada gubernur,
yang mau memberikan gelar kepada bupati, kepada wali kota, gelar daerahnya, tolong Anda camkan. Pertama, kalau pemberian di Jambi, tolak. Yang kedua, kalau pemberiannya di daerah asal, misalnya orang Batak mau memberikan gelar Batak, tapi pemberian gelarnya di Medan sana, silakan. Kalau pemberian gelar Jawa dan pemberian gelarnya di Jambi, ditolak. Tapi kalau di Jawa, silakan. Kalau pemberian gelar Bugis diadakan di Jambi, tolak. Tapi kalau pemberian gelar itu diadakan di Makassar sana, silakan. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Di dalam adat Jambi ada contoh yang terbaik bagi suku Minang. Bagi teman-teman kita yang merasa nenek moyangnya dari Minangkabau, tetapi sudah menjadi orang Jambi. Jadi orang Jambi keturunan Minang yang tinggal di Provinsi Jambi ini pernah membuat contoh terbaik dalam pemberian gelar ini. Karena mereka memberikan gelar kepada Gubernur Jambi waktu itu HBA, dibawanya HBA ke Pagaruyung di Istana Pagaruyung. Di situ HBA dilantik dengan gelar Minang. Inilah contoh terbaik yang perlu kita contoh, perlu kita lestarikan. Jangan pemberian gelar adat daerah lain tapi diadakan di Jambi. Itu tidak benar. Termasuk orang Jambi umpamanya. Saya pernah tinggal di Jakarta selama 12 tahun. Saya tidak mengaku saya orang Jambi di Jakarta, tapi saya mengaku orang Jakarta. Begitu juga Anda yang berasal dari Minang umpamanya, dari Sunda, dari Jawa, dari Bugis, dari Banjar, dari Batak dan sebagainya yang tinggal di Jambi. Tolong Anda jangan mengaku orang daerah sana, tapi mengakulah saudara orang Jambi. Karena orang Jambi ini, karena tanah Jambi ini, mulai dari ujung Jabung sampai ke Telun Berasap Kerinci, tidak mengenal suku, tidak menanyakan nenek moyang. Paling yang ditanyakan siapa nama, di mana tinggal, berapa orang anak, cuma itu saja. Tidak pernah menanyakan agama, tidak pernah menanyakan suku. Jadi tolong masalah yang seperti ini di tengah masyarakat hilangkan. Kalau pejabat tolong tolak. Apa gunanya? Supaya Jambi ini bersatu. Jangan ditanamkan di Jambi ini bibit-bibit perpecahan. Kita ambil contoh umpamanya. Kalau orang Tran di Jawa yang ada di Rimau Bujang itu, dia telah puluhan tahun di Jambi, malu mengaku dia orang Jawa juga sampai hari ini. Ini sebuah kekeliruan. Kalau memang elok Jawa, pergi ke Jawa sana. Tapi dia adalah orang Jambi, tinggal di Jambi, tinggal menjaga mulutnya, dia mengaku orang Jambi. Itu saja persoalannya. Tapi kalau masih mengatakan saya orang Jawa, saya orang Minang, saya orang Batak, saya orang Sunda, saya orang Bugis, saya orang Banjar, tetapi sudah puluhan tahun di Jambi, makan di Jambi, tidur di Jambi, minum di Jambi, tidak mau mengaku orang Jambi. Sekali lagi saya katakan, pergi, tinggalkan Jambi ini. Kami tidak butuh orang seperti itu. Ini maksud saya, agar kita semua bersatu ke depan. Kita tinggalkan bibit-bibit perpecahan. Jangan tinggalkan bom waktu untuk anak cucu kita. Dalam hukum adat Jambi sudah diatur hal-hal yang seperti itu, yang disebutkan dengan azas domisili. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana tembilang tak cacat, di situ tanaman tumbuh. Di mana ranting dipatah, di situ air disau. Di mana ada diisi, di situ lembaga dituang. Arti kita mengakuilah bahwa kita orang Jambi yang tinggal di satu tempat di daerah Jambi. Kita minta kurungkan petang, lepaskan pagi oleh pemangku adat. Artinya pemangku adat tempat yang memelihara kita, keamanan kita, anak kita, istri kita.
tinggi dikadah oleh pemangku adat. Artinya kalau kita ini orang kayu, kita ini orang dihormati, pemangku adat mengakuinya. Rendah dikutuk oleh pemangku adat. Kalau kita orang miskin, kurang yang hina, diketahui pemangku adat, tidak boleh dihina orang yang seperti itu. Itu dia warga kita, itu dia orang kita. Itu maksudnya. Yang kedua, dilepas pagi, dikurungkan petang. Arti dipelihara oleh pemangku adat, diberi kaji dengan baju. Kalau dia kawin, kawinkan anaknya secara Islam kalau dia beragama Islam. Kalau tidak orang Islam, silahkan kawin dengan cara agama lain. Yang kedua, kalau dia mati, kuburkan cara Islam. Kalau dia orang Islam, kalau agama lain, silahkan tidak. Tapi jangan menyebut diri, saya orang anu, saya dari suku anu, tinggal di Jambi, makan di Jambi. Na'udzubillah. Saya mohon sekali lagi kepada para pejabat sipil dan militer, kepada para pemangku adat, orang adat Jambi yang duduk di LAM mulai dari provinsi sampai kabupaten dan desa, dan kepada orang-orang adat yang tersebar di Jambi ini, tolong ini dicamkan, tanamkan bibit persatuan. Jangan tinggalkan bom waktu untuk anak cucu kita. Mari kita bersatu, kita jaga Jambi ini. Jambi milik orang Jambi. Jambi adalah untuk Jambi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris tak lupa, setitik dah hilang. Kok ada orang tinggal di balik daun, tinggal di hunut bakal lamo, bukan memelau panen di tekuk, bukan bakuak mani bakumpai, belum bersisi mani ke laut. Kok kurang suko ditukuk, kok hapat suko diturang, kok jarang suko disisip, kok bungkuk suko dirus benar, suko diulai panjang di kampung riba, alam terkemang menyudahi. Tamat kaji kitab Baligub, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis kita sudah, sah sama balunjo, batal sama diapang, terserah kepada ombak dan bersabung angin dan bapun. Di situ sisik batimun, tulang berambun, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa batauk, orang sekapa jadi temenung. Dalam kelam elok berlampu, nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam sekemang jadi guru. Malam terbang ke muka pintu, pagi sulit apa dimakan, alam terkemang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Esa, yang salah dari Muhtar Agus Khalid Esa. Kepada Allah saya bertaubat dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Ya Allah, ya Rabb, jangan cabut nyawa saya sebelum dosa-dosa saya kau ampuni lebih dahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan saya takut mati, saya tidak takut mati, asal mati dalam iman dan Islam. Kepada nan sakti keramat mohon tabi, ko ado nan kelewat terlampau, dan kepada sesama insan mohon maaf dari salah kata dan salah perbuatan. Saya tidak bermaksud menyakiti hati siapa-siapa, tidak ingin mengatakan saya lebih pandai dengan siapa-siapa. Maka itu maafkan saya, supaya tidak terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdekam, api padam puntung berasap. Lupakan semua yang terkena senggol, terkena sikut menyikut dan panas antara kita saat kita diterpa angin badai dalam perahu Melayu Jambi ini yang sama-sama kita cintai. Semua itu anggaplah bumbu dari kehidupan kita, bumbu dari pergaulan kita sehari-hari. Biarlah semua segala yang terjadi itu pergi bersama dengan angin lalu,
hilang di bawah tebing runtuh, hanyut di arus air kiri. Ko ado mimpi buruk, gerak nan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.